Polisi menggeledah sebuah ruko di Cipete, Jakarta Selatan terkait dugaan korupsi batu bara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Polisi telah menyita banyak barang bukti berupa uang ratusan miliar hingga emas lebih dari 70 kg dalam mengusut 3 kasus korupsi. Namun mengapa tersangka belum diumumkan? Kami akan ulas dalam dialog Sapa Indonesia Pagi. Tiga orang pekerja proyek pemasangan pipa PDAM ditemukan tewas di dalam saluran air di Cipayung, Jakarta Timur. Ketiganya tewas diduga akibat kekurangan oksigen. Dari ajang Pesta Bola Dunia, Perancis melaju ke semifinal usai menundukkan Maroko 2-0. Perancis menunggu lawan antara Spanyol atau Belgia. Rupiah lagi-lagi menembus level psikologis 18.000 per dolar Amerika Serikat. Bahkan di perbankan, dolar sudah diperjualbelikan di angka 18.200. Setelah beberapa waktu lalu sempat menguat dengan kencangnya intervensi Bank Indonesia, mengapa rupiah kembali loyo? Kini, apa yang salah? Kompas Bisnis nanti akan membahasnya. Halo, selamat pagi Sapa Indonesia Pagi hadir hari ini Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Putri Oktaviani. Dan saya Brema Natenaya. Sejumlah informasi terbaru akan kami hadirkan untuk Anda di hari Kamis. Jumat. Ya, Jumat hari ini. Ini karena 2 hari ini kita dorok tadi. Luar biasa. Bingung nih antara kemarin ada penggeledahan, kemarinnya lagi ada penggeledahan, ini total sudah ada 13 lokasi loh ya, di 3 kasus yang sedang ditangani oleh Polri. Ini yang menjadi fokus kita juga, saudara, di mana 3 kasus besar yang sedang diselidiki oleh polisi. Ini terkait dengan dugaan TPPU korupsi yang ada di PLN, kemudian di Asabri dan juga di Krakatau Steel. Ini ramai sekali di internet gitu ya, soal siapa kemudian nih sebenarnya tersangkanya, kemudian seberapa besar barang bukti yang diamankan, 476 miliar rupiah dan juga 74 kilogram emas batangan. Kalau 74 kilo tuh kayaknya bentar lagi udah 100 kilo nih. Iya benar, itu lebih berat dari kita kayaknya. Lebih berat dari kita loh, Okta ya. Ini juga menjadi sorotan soal bagaimana Polri dan juga Kejaksaan ini didesak solid berantas korupsi seperti yang tertulis juga di halaman muka harian Kompas. Tentu bagaimana kasus korupsi yang tengah ditangani oleh Polri ini harus diusut tuntas dan juga bisa mengungkap siapapun yang terlibat tanpa melihat apapun jabatannya. Ini yang kita tunggu ya, bagaimana dari hasil penggeledahan kemarin. Betul, nanti kita akan bahas, saudara, bagaimana kemudian polisi bisa segera menetapkan tersangka dan juga mengungkap ini sebenarnya kasusnya fokusnya kemana nih. Korupsi ada, TPPU ada, suap ada, gratifikasi ada. Ada 3 kasus, ini sangat rumit gitu ya. Kita nantikan nanti bagaimana pengungkapan dari polisi. Tapi kita akan nanti bahas di dialog, saudara, dan kita akan ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Di mana polisi menggeledah sebuah ruko di Cipete, Jakarta Selatan terkait dengan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Penggeledahan dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Polda Metro Jaya.
Penggeledahan ini merupakan titik ke-13 dari rangkaian penyidikan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Sementara itu sejumlah barang bukti disita, diantaranya dokumen dan komputer. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang, dari hasil pemeriksaan masih ada perkembangan ke titik lainnya. Gimana jalannya penggeledahan, Pak? Ya, terima kasih rekan-rekan, kami sampaikan penggeledahan di titik yang ke-13 malam hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan penyidikan yang sebelum-sebelumnya. Kita saksikan bersama-sama masih dilaksanakan proses penggeledahan di salah satu ruko. Ini kaitan tentang dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Joint Investigasi dari Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya. Kita masih melihat proses penggeledahan masih berjalan dan dari hasil pemeriksaan keterangan saksi maupun gelar perkara artinya masih ada perkembangan ke beberapa titik-titik lainnya. Nah, mungkin kami akan mengupdate kepada teman-teman sekalian setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga ini secara transparan. Pak, tadi saya mendengar ada suara mesin pemotong besi gitu ya Pak. Ya. Apakah ada mungkin berangkas ataupun apa yang Ya sudah tadi dilakukan oleh polisi? yang pertama kan jelas memutus rantai ya. Yang kedua juga memang membuka pintu atas kita melihat menyaksikan bahwa ruko ini ada 3 lantai. Jadi kita melihat untuk membuka pintu akses ke lantai 3 dan melihat juga pada saat sekarang banyak dokumen yang akan diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua dari yang bisa diamankan. Ada hambatan nggak Pak selama melakukan penggeledahan? Alhamdulillah selama ini berjalan lancar. Saya itu teman-teman ya, nanti akan kita update pada Ini kan komplek ruko ya Pak, kalau unit ruko yang digeledah sendiri ada berapa sih Pak? ada satu ruko. Satu ruko, itu Ya. logistik atau apa sih Pak? Ya itu masih nanti kita kembangkan. Ini dari informasi, keterangan saksi, keterangan dari hasil gelar perkara dan yang sudah kita lakukan 12 titik, menujulah ke titik ini. Nah ini kita lakukan, itu semua berjalan sesuai dengan hasil penyidikan dari penyidik. Pak, isi penegasan berarti totalnya 13 sejauh ini? Iya. Pak, artinya tadi tidak ada yang sedang berada di dalam ruko ya Pak? Ruko dalam keadaan Iya, kosong Pak? ya, ruko dalam keadaan kosong, tapi tadi teman-teman juga bisa melihat ada saksi kan Itu dari pihak lingkungan yang ada di sini untuk menyaksikan bahwa proses penggeledahan ini sudah sah, ditunjukkan surat perintah serta surat perintah penggeledahan dari pengadilan. Saya rasa itu teman-teman nanti akan Ada saya saksi yang sampaikan. akan diperiksa lagi Pak? Nanti akan kami sampaikan. Barang bukti penggeledahan yang sedang diusut Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri di sejumlah tempat kembali dibawa ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan taktis Brimob. Barang bukti dalam koper dan 1 orang yang diamankan dari salah satu TKP dibawa ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kamis pagi menggunakan mobil Brimob. Barang bukti penggeledahan termasuk sebuah berangkas terkait korupsi blackout batu bara Asabri dan Krakatau Steel. Polda Metro Jaya memperketat penjagaan usai melakukan penggeledahan, terutama di area gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang menjadi lokasi penyimpanan barang bukti penggeledahan. Sejumlah anggota Brimob lengkap dengan senjata laras panjang juga terlihat berjaga, termasuk kendaraan taktis disiagakan. Usut 3 kasus dugaan korupsi dan TPPU, polisi menggeledah 13 lokasi yang berada di Jakarta, Tangerang Selatan hingga Kabupaten Bogor. Dalam penggeledahan di sejumlah tempat, penyidik menyita berbagai barang bukti, mulai dari dokumen, perangkat elektronik, uang dalam bentuk mata uang asing, hingga emas batangan. Penggeledahan terkait dengan kasus dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Enggak, itu berapa gram? Kalau ini 1 kilo, Pak.
Dalam penggeledahan di Cafe The Clan dan Point Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan pada Rabu lalu, penyidik menyita uang tunai sebesar 67 miliar rupiah. Penyidik juga menyita puluhan barang bukti berupa dokumen dan perangkat elektronik. Sementara dari penggeledahan di sebuah rumah di Bogor, Jawa Barat, penyidik menyita barang bukti berupa 74 kg emas, uang tunai 4,7 juta dolar Amerika Serikat, 14 juta dolar Singapura, dan 100 juta rupiah. Total uang sitaan mencapai 476 miliar rupiah. Penyidik juga menyita dokumen serta perangkat elektronik. Rumah di Parahyangan, Golf 2 nomor 2, Bogor, ditemukan brankas terkunci. Setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Terkait penggeledahan oleh polisi di sejumlah lokasi, polisi mengungkap 3 kasus dugaan korupsi yang tengah diusut lewat penggeledahan di Jakarta dan Bogor mendapat atensi dari Presiden Prabowo. Ini kaitan tentang dugaan korupsi blackout batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan di dalam mencari, mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kejaksaan Agung menghormati upaya hukum penggeledahan yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai penegak hukum. Kejaksaan Agung juga meminta publik tidak berspekulasi atas kasus korupsi dengan seseorang atau institusi tanpa dasar fakta yang jelas. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kami meyakini bahwa setiap proses penegak hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan mekanisme hukum yang berlaku. Sementara itu, Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menjelaskan soal penjagaan kediaman jaksa merupakan permintaan Kejaksaan Agung. Sementara penggeledahan oleh polisi terkait dengan 3 kasus dugaan korupsi di sejumlah lokasi, proses yang berbeda dan berada di bawah kewenangan Polri. Kapus Pen TNI menjelaskan pengamanan jaksa benar bahwa pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan dan telah dikoordinasikan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana Perpres nomor 66 tahun 2025 yang berkaitan dengan perlindungan kepada jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang saat ini berkembang. Adapun mengenai informasi adanya penggeledahan oleh Polri terhadap sejumlah lokasi, hal tersebut merupakan proses yang berbeda dan menjadi kewenangan Polri. Tiga orang pekerja proyek pemasangan pipa PDAM ditemukan tewas di dalam saluran air di Cipayung, Jakarta Timur. Ketiganya tewas diduga akibat kekurangan oksigen. Sudin Damkar Jakarta Timur berupaya mengevakuasi 3 pekerja proyek dari dalam saluran air sedalam 7 meter. Sebelumnya, 1 orang pekerja proyek pemasangan pipa PDAM dilaporkan terjatuh ke dalam saluran air. Namun ketika kedua rekannya hendak menolong, mereka justru ikut menjadi korban.
Ketiganya tewas diduga karena kekurangan oksigen. Itu informasinya ada pekerja yang sedang turun gerong-gerong jatuh Pak. Jatuh pisan, kemudian ada temannya lagi menolong jatuh, dan ada satu lagi ikut jatuh juga. Jadi semua ada 3 orang yang masuk gerong-gerong itu Pak. Untuk informasi jelas penyebab korban meninggal kemungkinan kekurangan oksigen Pak. Ini baru dugaan aja Pak. Ketiga korban diketahui tidak menggunakan alat pelindung diri. Ketiga jenazah dibawa ke rumah sakit Polri untuk memastikan penyebab kematian. Bang, itu mereka sedang mengerjakan pipa atau seperti apa Bang? Sepertinya mereka hendak mengerjakan pekerjaan dari pemasangan pipa PDAM ya. Ketika diangkat, dievakuasi, tidak memakai apa-apa itu mereka. Pasca kejadian, lubang saluran air langsung diberi garis polisi. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. 3 santri pondok pesantren di Dusun Sengkol, Lombok Tengah, NTB diduga dibakar senior mereka. Ketiganya mengalami luka bakar serius dan 1 orang diantaranya meninggal dunia. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. 3 warga tewas diduga akibat ledakan mortir. Hingga kini penyebab ledakan masih dalam penyelidikan polisi. Ledakan terjadi di dekat rumah salah seorang korban di Kampung Ciparang, Kapolsek Cipatat, Kompol Andriani Sapin menyebut ketiga korban merupakan pemulung. Hasil olah TKP awal, korban meninggal dunia akibat adanya hentakan suara ledakan. Menurut seorang saksi, warga mengira ledakan berasal dari lokasi latihan TNI, namun setelah dicek berasal dari pemukiman warga. Jam 10.30 kejadiannya terdengar suara ledakan yang saya kira ledakan dari latihan TNI yang setiap hari ada latihan. Ternyata memang betul ledakan bukan dari latihan TNI, tapi dari pemukiman warga. Ini musibah dan memang pure yang 3 orang ini adalah pemulung. Karena memang itu adalah kena ledakan. Dan menurut informasi kedokteran itu ada hentakan itu saja. Sementara itu, pihak Pusat Pendidikan Infanteri Pusdikif belum bisa memastikan jenis dan kepemilikan benda diduga mortir yang meledak dan menewaskan 3 warga di Kampung Ciparang. TNI masih menunggu dari tim gegana kepolisian untuk menyampaikan hasil uji laboratorium. Penembakan itu prosedurnya sudah ada, kemudian prosedur sudah dilakukan. Mulai dari jam 6 itu sudah kami bunyikan sirine. Itu berarti sudah memberikan tanda dilarang masuk ke tempat latihan atau mengambil barang-barang yang ada di tempat latihan. Kemudian yang selanjutnya kami menunggu dari tim gegana kepolisian hasil laboratorium apakah itu granat dari kami atau granat dari mana. Karena dari hasil prosedur-prosedur yang ada di militer, apabila granat itu tidak meledak, maka dihentikan kegiatan, dicarikan granat itu, kemudian dilaksanakan disposal. Demikian. Informasi berikutnya, Saudara, kendaraan dinas milik Tentara Nasional Indonesia menabrak pembatas jalan di ruas tol dalam kota Jakarta Pusat. Kerasnya benturan membuat tiang penunjuk jalan roboh. Kendaraan dinas TNI ini ringsek di bagian depan setelah kecelakaan tunggal di ruas tol dalam kota depan gedung DPR MPR mengarah ke Selipi. Selain menabrak pembatas jalan, mobil juga menghantam tiang penunjuk jalan hingga roboh. Sementara pengemudi dan seorang penumpang yang mengalami luka-luka mendapat perawatan di rumah sakit. Penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Untuk kejadian kami mendapat informasi sekitar pukul 8:20. Untuk penumpang tadi saat kita cek di kendaraan terdapat 2 penumpang laki-laki dan perempuan mengalami luka ringan
dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Tim Gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polri menangkap 3 pelaku pembunuhan yang menewaskan 3 anggota Polres Katingan, Kalimantan Tengah. Ketiganya diberi tindakan tegas terukur karena sempat menyerang polisi dengan senjata tajam. Tiga pelaku pembunuhan anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah dibawa ke ruang IGD Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur setelah polisi memberi tindakan tegas terukur. Ketiga pelaku ditangkap di Samarinda, Kalimantan Timur. Ketika ditangkap, para pelaku melawan polisi dengan senjata tajam. 1 pelaku merupakan bandar narkotika, sementara 2 lainnya terlibat dalam penyerangan yang menyebabkan tewasnya 3 anggota polisi. Polisi juga menyita senjata tajam jenis mandau yang digunakan pelaku saat ditangkap. Terhadap pelaku pembunuhan polisi di Katingan, Kalimantan Tengah. Ketika ditangkap, mereka bertiga melakukan perlawanan, kemudian ada membawa, kita juga menyita barang bukti berupa mandau yang dibawa oleh pelaku. Kemudian kita melakukan tindakan tegas. Untuk rilis lengkapnya nanti dari Dirtipid Narkoba yang akan melakukan rilis lengkap. 3 santri pondok pesantren di Dusun Sengko, Lombok Tengah, NTB diduga dibakar oleh senior mereka. Ketiganya mengalami luka bakar serius dan 1 orang diantaranya meninggal dunia. Kedua korban selamat yang mengalami luka bakar serius masih merasa kesakitan di sekujur tubuhnya karena beberapa luka bakar belum mengering. Tangan salah satu korban masih membutuhkan penanganan medis, sementara korban lainnya mengalami luka yang parah bahkan sampai mengenai wajah. Keduanya mengalami cacat permanen akibat tindakan keji yang diduga dilakukan oleh senior mereka di pesantren tempat mereka menimba ilmu. Sementara 1 santri lain meninggal dunia. Kegiatan penyidikan dan insya Allah di dalam lagi mungkin dari Kamis akan dilakukan gelar perkara. Dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada insya Allah ada penetapan tersangka untuk melakukan penyidikan yang insya Allah nanti pada hari Kamis sudah ada penetapan tersangka. Perkembangan terkini, polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus santri yang tewas di pondok pesantren Rosudatus Saulatiyah Al-Ibrahimi, Lombok Tengah. Keduanya dijerat pasal kelalaian yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka berat. Tersangka berinisial MR yang merupakan rekan korban dan pimpinan pondok pesantren Ahmad Muzaki Rahmatullah atau AMR. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa belasan saksi serta mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa penyebab kematian. Keduanya dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ada juga kamar tersebut tidak berpenghuni, tidak dipergunakan dan tertutup. Pada hari ini kami tetapkan tersangka terhadap terlapor anak, kami tetapkan sebagai tersangka, kemudian kepada pengelola pondok pesantren yang juga merangkap sebagai pengasuh, yang mengangkat dirinya sebagai pengasuh dalam pengelolaan pondok pesantren tersebut. Begitu yang dapat kami sampaikan. Pasal yang kami sangkakan adalah pasal 359 dan atau pasal 360 ayat 1 KUHP, junto pasal 474 ayat 2 dan atau ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tentang kelalaian yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat. Ancaman terberat adalah 5 tahun. Sementara itu, pihak keluarga yang anaknya selamat bisa sembuh dan kembali ke sekolah meskipun kondisi yang tidak lagi sempurna. Keluarga bilang kecewa dengan sikap pimpinan pondok pesantren yang terkesan lepas tanggung jawab atas apa yang terjadi pada anak mereka. Sebelumnya, keluarga sempat didatangi seorang pengacara yang meminta tanda tangan wali korban,
tanpa menjelaskan tujuan dari penandatanganan itu. Keluarga mengaku tidak tahu menahu terkait dengan berkas damai yang disodorkan sang pengacara. Itu sejak pertama kita tanyakan, nah itu katanya, jangan, katanya kasihan ibu enggak punya uang untuk bayar. Memang mau bayar apa? Saya kan juga sempat bertanya-tanya, berpikir apa yang mau dibayar. Nanti kan kalau keluar katanya ini kita bayar 5 juta. Kalau lapor katanya si ini masih tanyakan juga nanti. Paling saya harapkan pengen melihat anak sekolah lagi bisa sembuh. Nggak mungkin sampai seperti semula sembuh sempurna total. Pasti banyak kekurangan juga. Polisi telah menyita banyak barang bukti berupa uang ratusan miliar hingga emas lebih dari 70 kg dalam mengusut 3 kasus korupsi. Namun mengapa tersangka belum diumumkan? Kami akan ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi bersama Bremana Tenaya. Polisi menggeledah 13 lokasi untuk mengusut 3 kasus dugaan korupsi. Salah satu lokasi penggeledahan berada di sebuah kafe dan money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penyidik membongkar sebuah brankas dan menyita sejumlah barang bukti berupa uang dolar Singapura dan Amerika Serikat yang diduga terkait 3 kasus korupsi dan pencucian uang. Sejumlah barang bukti yang disita saat penggeledahan di salah satu kafe dan money changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan dibawa ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan taktis Brimob. Selain barang bukti, polisi juga membawa 1 orang di salah satu TKP. Usai melakukan penggeledahan, Polda Metro Jaya memperketat penjagaan, terutama di area gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang menjadi lokasi penyimpanan barang bukti penggeledahan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menegaskan, pengusutan kasus ini menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto. Budi memastikan 3 kasus korupsi ini sudah masuk tahap penyidikan, namun belum menetapkan tersangka. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan di dalam mencari, mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Sementara itu, Kejaksaan Agung menghormati upaya hukum penggeledahan yang sedang dilakukan oleh polisi sebagai penegak hukum. Kejaksaan Agung juga meminta publik tidak berspekulasi atas kasus korupsi dengan seseorang atau institusi tanpa dasar fakta yang jelas. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kami meyakini bahwa setiap proses penegak hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan mekanisme hukum yang berlaku. Kabareskrim Polri 2008-2009 Komjen Purnawirawan Susno Duaji bilang, polisi masih belum mengumumkan tersangka dalam 3 kasus dugaan korupsi karena masih ada barang bukti yang dicari. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan penyidik, Susno meyakini polisi telah memiliki nama calon tersangka. Konstruksi pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik ini sudah ada calon tersangka, tapi tidak diumumkan dulu. Karena apa? Karena untuk menghindari ada alat bukti yang dihilangkan atau barang bukti yang menghilang, tapi dengan cara ini, nah sudah mulai tahu, sudah menduga-duga publik, ya polisi tentunya selaku penyidik sudah menguasai nama siapa. Dan barang bukti diselamatkan, kemudian juga nanti sekaligus mungkin akan menangkap tersangkanya, sejumlah tersangka ini. Tersangka apa? Ya tersangka kejahatan pokok, ya predikat crime-nya tadi sudah
umumkan bahwa dari batu bara, Asabri, kemudian Krakatau Steel, nah itu 3 kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani Kortas Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya adalah pengadaan batu bara yang memicu pemadaman listrik atau blackout, korupsi PT Asabri, dan penyelesaian utang PT CBS kepada anak perusahaan Krakatau Steel. Meski barang bukti bernilai fantastis telah diamankan, hingga kini penyidik belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Polisi menggeledah 13 lokasi untuk mengusut 3 kasus dugaan korupsi. Salah satu lokasi penggeledahan berada di sebuah kafe dan money changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan tersebut, polisi mengamankan ataupun menyita sejumlah barang bukti. Namun hingga kini, polisi belum menetapkan tersangka. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di sambungan daring, saudara. Ada pakar hukum pidana Profesor Suparji Ahmad dan juga Kadif Humas Polri 2015-2016 Irjen Purnawirawan Anton Carlian. Selamat pagi Prof. Suparji, Pak Anton. Selamat pagi, Pak. Baik, saya ke Prof. Suparji terlebih dahulu. Prof. Suparji, kita lihat di hari Rabu dan juga Kamis sudah ada 13 lokasi yang kemudian digeledah. Sudah ada barang bukti fantastis bahkan ya, ratusan miliar dan juga puluhan kilogram emas di sana. Kemudian tapi tersangkanya ini belum ada nih, Prof. Suparji. Nunggu apa sebenarnya kalau Anda melihatnya? Bahwa proses ini kan penyidikan dan kemudian diikuti penggeledahan. Yang tentunya kita apresiasi pada Polri, penyidik yang telah melakukan tindakan-tindakan hukum yang antara lain jika masyarakat mengalami kerugian karena adanya pemadaman listrik berkala, lalu kemudian dicari apa penyebabnya dan ternyata adalah pasokan batu bara yang kurang, yang ada manipulasi baik kualitas maupun kualitas, spesifikasinya berbeda dengan apa yang dibayar dengan apa yang diperoleh. Maka dilakukanlah upaya penyidikan dan kemudian dilakukan penggeledahan bahwa belum adanya tersangka karena dalam proses penyidikan itu kan 3 hal yang dituju. Pertama adalah mencari alat bukti atau menemukan alat bukti supaya perkaranya menjadi terang benderang perkaranya, dan yang ketiga baru menentukan tersangka. Maka dalam hal ini, dalam pandangan penyidik, mengapa tersangka belum ditetapkan adalah karena barang buktinya mungkin belum cukup atau perkaranya belum terang benderang sehingga tersangkanya belum ditetapkan. Tapi bahwa proses yang telah terjadi ini menjadi contoh yang sangat baik ke depan, sehingga ketika ada kerugian-kerugian yang diterima masyarakat, misalnya banjir, misalnya kelangkaan pangan, atau misalnya kerusakan jalan, nggak perlu diteliti apa penyebabnya dan bisa dikualifikasi ternyata ada manipulasi proyek dan lain sebagainya, sehingga kemudian dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi. Jadi ini adalah satu langkah yang sangat baik. Namun demikian harapannya adalah ini segera ada kejelasan, segera ada kepastian, sehingga tidak menimbulkan fitnah, spekulasi, atau berbagai asumsi pada institusi atau pada pribadi-pribadi tertentu. Dan harapannya semuanya dilakukan murni penegakan hukum, tidak ada motif yang lain, motif politik, motif balas dendam, dan lain sebagainya. Dan yang penting juga menurut saya supaya tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, perlu segera ada kejelasan bahwa tentunya setelah ada penggeledahan dan barang bukti yang telah dikumpulkan, maka sudah tergambar bahwa siapa sebetulnya tersangkanya. Jangan sampai kemudian ini berkepanjangan, ada ketidakpastian hukum setelah dilakukan penggeledahan yang menggemparkan, menghebohkan, yang sangat fantastis. Jadi singkatnya adalah bahwa seharusnya ketika kemudian dilakukan penggeledahan itu, seharusnya sudah disiapkan kan siapa atau sudah dipastikan ada tersangkanya sehingga tidak menimbulkan berbagai macam spekulasi ini. Tapi bisa dimaklumi mungkin karena kerumitannya, karena 3 perkara yang saling mengkait Asabri, Krakatau, terus kemudian batu bara, mungkin dilakukan secara hati-hati, dilakukan secara cermat, secara presisi. Tapi bahwa masyarakat menunggu tentang sebetulnya perkara ini seperti apa dan siapa yang akan diminta pertanggungjawaban,
dan dalam konteks koridor penegakan hukum. Oke, kalau Anda melihat ya, Prof. Suparji, ini bentuk kehati-hatian atau justru di belakang mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ataupun misalnya ada upaya-upaya tertentu untuk bisa menghalangi ataupun membuat kasus ini tidak menjadi terang seperti itu? Ya, itu spekulasi ya, itu asumsi yang dua-duanya bisa dirasionalisasi ya. Tapi dalam konteks penegakan hukum tentunya tidak boleh adanya cerita-cerita di belakang atau ada apa-apanya, tetapi harus apa adanya gitu loh. Jadi secara singkatnya bahwa proses penegakan hukum itu harus apa adanya, sesuai dengan faktanya. Kalau kemudian ada barang bukti yang misalnya ditemukan, tadi kan ada pemiliknya dan ada alasan sebelumnya dan lain sebagainya, maka harus ada proses pertanggungjawaban. Tapi kalau memang ini tidak ada hubungan kepada siapapun, maka ya harapannya adalah bisa kemudian tidak diperpanjang karena menimbulkan fitnah dan spekulasi atau macam-macam. Jadi kalau tanyakan apakah ini karena bentuk kehati-hatian atau dalam tanda petik bentuk misalnya penyelesaian secara kompromis gitu dan dengan tujuan-tujuan tertentu, menurut saya dalam suasana yang sangat terbuka ini, mekanisme penyelesaian yang tidak sesuai dengan fakta bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Maka kita berprasangka, kita berprediksi, ini sebenarnya adalah bentuk dari prinsip kehati-hatian, dan itu harapannya betul-betul karena prinsip kehati-hatian, kalau memang tidak ada masalah hukum atau ada siapapun, sebaiknya sudah diperjelas, jangan sampai mempertajam konflik, jangan sampai kemudian adanya informasi yang akhirnya dianggap adanya perseteruan antara dua institusi. Menurut saya ini tidak bagus. Ini yang harus dijaga betul, jangan sampai terjadi polarisasi institusi, terjadi mempertajam tentang bagaimana konflik antar institusi. Ini yang harus betul segera diklarifikasi, karena ini harus murni proses-proses penegakan hukum. Sampai kemudian terjadi berbagai distorsi proses penegakan hukum ini. Ya. Baik, saya ke Pak Anton. Pak Anton, Anda melihatnya seperti apa? Apakah betul memang polisi mengutamakan prinsip kehati-hatian? Mungkin dalam kasus ini Anda melihatnya, atau tadi mungkin ada sesuatu di belakang yang kita tidak tahu sebenarnya? Saya kira kalau memang betul kalau sudah dilakukan penggeledahan, penyitaan, itu kan sudah masuk ke ranah penyidikan. Makanya setelah dilakukan penyitaan dan penggeledahan, itu ditetapkan bahwa ini merupakan upaya sudah masuk ke ranah penyidikan. Nah, kemudian saya juga setuju memang harus segera ditetapkan tersangka. Namun tersangka ini jangan terjebak bahwa calon tersangka sudah jelas ada, bukan hanya individu, tetapi juga kan komunitas, PT juga bisa. Nah, di sini kan sudah ada PT AS dengan PT CBS. Ini juga calon tersangka. Cuman tersangka individunya itu sendiri ya belum diumumkan. Karena memang untuk menetapkan tersangka ini kan ada juknis reserse. Itu melalui beberapa tahap yang kadang-kadang tidak diketahui oleh umum. Misalkan begitu kita ada satu perkara, pertama kali itu harus ada analisis kasus dulu. Nah, setelah ada analisis kasus, baru setelah ini kita periksa kelengkapan administrasinya. Kayak kemarin, kan itu penggeledahan. Kalau di dalam saat terdesak, mendadak, waktu darurat kan tidak perlu ada izin dari pengadilan. Tapi setelah itu kan harus ada diusulkan, dimintakan ke pengadilan minimal 2 hari sampai 5 hari. Nah, ini kelengkapan administrasi ini itu harus dilengkapi. Kemudian ketiga, setelah itu sekarang ini karena tersangka ini bisa diperadilankan, makanya untuk menetapkan tersangka itu harus melalui ranah gelar perkara. Jadi memang di sini harus ada kehati-hatian, bukan ada siapa di belakang. Karena ini juga kita ketahui bersama bahwa ini kan sudah kasus korupsi itu merupakan atensi daripada Bapak Presiden. Betul juga di sini kita juga, saya setuju dengan Pak Profesor, jangan terjebak seolah-olah ini ada satu polarisasi. Bahwa ini betul-betul harus dalam rangka penegakan hukum. Dan kalau kita lihat juga sejarah
masalah laporan ini, apakah pelaporan ini kapan? Apakah ujug-ujug atau sudah ada laporan yang lama? Menurut informasi yang didapat, ternyata laporan ini sudah ada sejak tahun 2020 yang dilaporkan di Polda Metro dan juga dilaporkan di Mabes Polri. Makanya kedua-duanya bersikap gitu kan. Jadi ini dasar laporan pun juga harus menjadi satu dasar. Dan karena ini TPPU itu kan kejahatan yang kumulatif. Kumulatif itu ada kejahatan-kejahatan ya istilahnya itu kejahatan asal yang disebut predikat crime. Nah di sini kenapa sampai ada 13 tempat? Karena memang TPPU ini biasanya itu menggunakan cover, menggunakan orang lain atau pihak ketiga. Makanya di dalam, mungkin ini juga semua sudah pada tahu, mohon maaf, di dalam tindak pidana pencucian uang itu ada 3 karakter yang sangat utama, yaitu pertama penempatan atau yang disebut placement. Nah, bagaimana menempatkan dana-dana tersebut? Dan biasanya dana tersebut, faktor yang keduanya itu adalah adanya layering. Layering ini adalah pemisahan. Jadi dipisah-pisahkan. Makanya tidak salah kalau mungkin disita di 13 tempat, karena memang untuk mengaburkan ini dipisah-pisahkan. Dan yang yang ketiganya yaitu integration. Jadi setelah itu, setelah dipisah-pisahkan seolah-olah ini sah secara hukum, sah secara bisnis, baru disatukan kembali. Disatukan itu bisa dengan cara pura-pura dibeli dan lain-lain. Nah, itulah di sini karena memang TPPU ini kumulatif, jadi ada 2 tindak pidana. Tindak pidana yang awal, yang asal atau predikat crime itu bisa jadi dari bisnis yang tidak legal seperti narkoba atau lain-lain, ataupun juga dari suap, gratifikasi. Intinya itu ada 2 tindak pidana, sehingga di sini jelas penyidik, kalau saya jadi penyidik juga akan sangat hati-hati sekali. Oke, kehati-hatian yang tadi diutamakan, apalagi proses untuk menjadikan tersangka tidak singkat gitu ya. Tadi ada soal analisis kasus, administrasi sampai ke penetapan tersangka. Saya ke Prof. Suparji. Prof. Suparji, yang kita soroti tadi memang untuk laporan kasus ini, untuk 2 kasus yang pertama yaitu soal Asabri dan juga soal Krakatau Steel itu dari 2020 gitu ya. Kalau soal PLN ini dari 2018. Tapi kemudian penggeledahan dilakukan kemarin hari Rabu bersama-sama untuk 3 kasus. Dan ini kemudian menimbulkan spekulasi dari publik. Ini kok pas banget momennya dengan kejadian sebelumnya misalnya. Yang kemudian tadi Prof. Suparji bisa menimbulkan polarisasi antara 2 institusi. Anda melihatnya pemicu dari kemudian polisi, kenapa kemudian menjembrengkan ataupun mengatasi 3 kasus ini secara bersamaan walaupun laporannya sudah dari kapan? Ini ada apa sebenarnya? Ya, tentunya kita tidak terjebak pada analisis di luar ya, yang akhirnya konfrontasikan 2 institusi dan kemudian dianggap sebagai bentuk bagian dari pembalasan dan lain sebagainya. Saya kira dalam perspektif hukum tidak pada konteks itu, karena modus murni harus menegakkan hukum. Yang menarik adalah apakah ini mencari momentum atau kemudian memang itu karena memang kecukupan alat buktinya baru pada saat ini, sehingga kemudian akhirnya dilakukanlah penyidikan dan kemudian penggeledahan dan penyitaan. Maka hal ini ya itulah yang harus diperjelas gitu. Karena kalau lihat dari sisi 3 kasus ini, Asabri, kemudian Krakatau dianggap misalnya sebagai TPPU. Ini bisa dipahami dari pengembangan misalnya dari predikat crime sebelumnya, tindak pidana korupsi, dan kemudian dicari aliran dananya kemana, maka kemudian yang menerima bisa dikenakan apakah pasal 4 TPPU, atau kemudian pada sisi yang lain adalah ini kasus batubara gitu. Batubara di mana pemadaman kala itu kan baru beberapa minggu yang lalu, dan ini apakah kemudian juga termasuk perkara yang terkait dengan sebelumnya atau sebagai perkara baru gitu. Karena kalau pengetahuan saya, sependek pengetahuan saya, bahwa batubara pemadaman berkala ini diduga adalah karena pasokan batubara yang terjadi manipulasi tadi menyebabkan di berbagai daerah terjadi pemadaman secara berkala, dan ini persoalannya kan baru-baru kemarin. Apakah ini ada kaitannya dengan TPPU? Inilah yang kemudian
harus diperjelas. Dan kalau dibaca di berbagai media atau berbagai informasi yang kita dapat, angkaan pasalnya ini kan juga belum ada kepastian. Apakah suap, apakah gratifikasi, apakah merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional, atau kemudian TPPU. Nah, kalau kemudian konstruksinya batu bara, yang bukan perekonomian nasional, karena misalnya terjadi pemadaman secara berkala sehingga masyarakat merasa dirugikan dan perekonomian juga merasa dirugikan. Tapi ada juga asumsi tentang suap dan gratifikasi. Inilah yang harus diperjelas duduk perkaranya. Tentunya tidak boleh bahwa proses penegakan hukum itu harus mencari momentum, tidak boleh. Harus betul-betul murni, harus betul-betul sesuai dengan perkembangan fakta yang ada. Dan ini juga perlu dipertanggungjawabkan. Mengapa ini baru sekarang ini? Apakah memang kecukupan alat buktinya baru sekarang terjadi? Atau mungkin karena faktor-faktor yang lain. Jadi pada dasarnya bahwa kita tidak berpraduga buruk ya, bahwa ini bukan karena momentum, bukan karena faktor-faktor yang lain, tapi karena adalah murni penegakan hukum. Namun, supaya ada kejelasan, pasal sangkaannya apa, terus kemudian kaitannya kalau di PPU bagaimana gitu kan, maka harus ada penjelasan secara komprehensif dan mestinya inilah yang kemudian harus dinyatakan secara umum daripada secara heroik itu mempublikasikan tentang barang bukti yang fantastis atau proses penggeledahannya tadi kan lebih baik mencerdaskan pada masyarakat berada dalam ruang sunyi memberikan publikasi yang proporsional sehingga kemudian menimbulkan konflik di masyarakat. Bayangkan ini kan masyarakat menimbulkan kecemburuan yang luar biasa, menimbulkan semacam kegeraman yang luar biasa dengan melihat emas banyak, dengan duit yang banyak. Itu menurut saya tidak proporsional untuk terlalu banyak dipublikasikan. Akan lebih tepat prosedural, misalnya adalah bagaimana perkembangan kasus ini, bagaimana latar belakangnya, bagaimana posisi kasusnya, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Jadi perbuatan, tanggung-jawaban, dan sanksi hukumnya itu akan lebih bagus diperjelas daripada mempublikasikan secara spektakuler tentang barang bukti itu akan menimbulkan berbagai kegaduhan di masyarakat, menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Di tengah kesulitan ekonomi, menjelang misalnya orang dari sekolah, orang kuliah, itu banyak. Lihat itu banyak kan ada kegeraman yang luar biasa. Menurut saya ini tidak mendidik dan tidak baik. Gitu. Oke, lebih penting adalah tadi memperjelas kasusnya ini apa sih, soal korupsi, soal suap, gratifikasi, atau soal TPPU gitu ya, daripada barang bukti yang spektakuler membuat publik heboh, tapi kemudian kita tidak tahu nih konstruksi kasusnya seperti apa. Nah, saya ke Pak Anton lagi. Pak Anton, jika kita melihat beberapa titik-titik yang sudah menjadi lokasi penggeledahan gitu kan, ada yang kemudian dimiliki oleh seseorang tertentu yang mungkin kita duga kuat nanti bisa menjadi calon tersangka. Nah, ketika kita melihat ada penggeledahan di sebuah tempat, kemudian sudah diketahui siapa pemilik dari tempat tersebut, apakah kita bisa langsung mengaitkan orang tersebut dalam kasus ini? Tidak bisa langsung. Memang diperlukan bukti-bukti lain. Apalagi sekarang alat bukti ini, kalau dulu 5 alat bukti yang sah, tapi dalam baru kan jadi malah 9 bukti. Ada juga bukti elektronik, barang bukti, kemudian keyakinan hakim, dan bukti-bukti lain yang diperoleh secara legal. Dan memang salah satu tadi modus daripada TPPU kalau ini, karena kita bacanya di media ini TPPU adalah menggunakan cover tadi, yaitu menggunakan orang lain. Jadi menggunakan orang lain dan untuk menyamarkan. Kemudian juga dilakukan biasanya secara sembunyi-sembunyi. Sehingga dalam hal ini, apakah tempat yang punya tempat tersebut bisa langsung jadi tersangka? Ya belum tentu, tergantung dari hasil tadi analisa, kemudian kelengkapan administrasi, kemudian penentuan pasal yang akan dilakukan di dalam gelar. Jadi ini tidak langsung secara otomatis, walaupun penggeledahan itu sudah termasuk upaya penyidikan. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya tidak bisa serta-merta bahwa kalau tempat tersebut adalah ada yang punya, kemudian yang punya langsung jadi tersangka. Tetapi kemungkinan besar ada indikasi bisa saja
menjadi tersangka. Itu kalau pertanyaannya hanya sekedar itu. Dan juga di sini pun juga kenapa? Karena tadi ada pemisahan, makanya dengan adanya pemisahan itu kan artinya melibatkan banyak pihak. Nah, ini pun juga kan perlu ditelusuri pihak-pihak mana saja. Nah, apakah yang punya tempat ini juga termasuk salah satu yang pelaku utama yang turut membantu atau 55 pasal 55 56. Ini memang harus segera dirumuskan. Namun biar tidak menjadikan satu polemik, sebaiknya dari pihak penyidik Polri segera saja bisa melakukan ya penetapan tersangka secara bertahap. Gitu. Oke, butuh berapa lama sih Pak Anton paling tidak untuk menetapkan tersangka pertama? Dengan kasus yang serumit ini ada 3, kemudian lokasi yang digeledah juga banyak gitu, dan mengurangi kemungkinan spekulasi publik. Butuh berapa lama kira-kira Pak Anton? Sebetulnya kalau waktu itu tidak ada satu ketentuan yang jelas. Tapi kalau menurut saya ya karena sekarang ini sudah menjadi atensi publik ya harus secepatnya gitu kan. Kan ada kalau di Jawa Barat ada ilmu sangkuriang gitu, bikin gunung aja bisa 1 hari gitu kan dengan 1 orang. Nah apalagi ini Polri yang organisasi besar ya bisa secepat mungkin gitu untuk menetapkan tersangka. Gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Prof. Suparji. Prof. Suparji, ini keterkaitan antara 3 kasus kita belum tahu seperti apa. Tapi adakah kemungkinan karena kemudian digeledahnya bersama-sama, ini juga mengarah ke 1 orang yang sama untuk 3 kasus ini? Ya, pertama tersangka itu kan seseorang, ya, baik individu atau badan hukum yang diduga kuat berdasarkan alat bukti yang cukup karena perbuatannya atau karena keadaannya terlibat dalam satu tindak pidana. Jadi untuk menetapkan tersangka itu tentang kecukupan alat bukti adalah minimal 2, kan? Tadi Pak Anton sudah sampaikan tentang alat bukti. Nah kalau kemudian kita kaitkan bahwa beberapa tempat digeledah, terus kemudian ini akan mengarah ke 1 orang, menurut saya bahwa ini tidak akan secara otomatis ya akan mengarah kepada pemilik tempat tersebut untuk ditempatkan sebagai tersangka gitu. Dan inilah sekali lagi tentang bagaimana seorang menjadi tersangka itu karena memang perbuatan, keadaan dengan alat bukti yang cukup ya, yaitu minimal 2 dan berkualitas, itu memang melakukan satu tindak pidana. Dan ini yang tidak boleh kita coba bermain-main dengan masalahnya alat bukti yang tanpa satu kekuatan yang meyakinkan secara material. Artinya bahwa harus ada hubungan kausalitas yang jelas gitu ya tentang keadaan yang terjadi dengan perbuatan yang sebelumnya. Maka kita tidak bisa menyimpulkan secara otomatis bahwa dengan keberadaan barang tersebut maka keterkaitan orang tadi akan menjadi tersangka. Perlu ada pendalaman, perlu ada penelusuran, perlu ada hukum yang jelas, perlu ada perbuatan-perbuatan yang jelas, bahwa inilah yang mestinya perlu kemudian sudah dilakukan supaya ada kejelasan. Siapa yang mestinya harus bertanggung jawab dan apakah memang ini barang-barang yang kemudian barang-barang yang termasuk haram gitu ya? Karena kan bisa jadi hasil sitaan tadi itu kan belum ada kepastian juga. Apakah barang-barang sebuah pencucian uang, kemudian barang-barang koleksi kita tidak tahu persis juga. Maka untuk itu kan perlu ada kejelasan tentang alirannya, tentang bagaimana, tentang penempatannya, tentang bagaimana sebelumnya dan beralih ke situ bagaimana dan sebagainya. Inilah yang perlu dijelas. Kita tidak bisa menyimpulkan barang-barang yang ada di lokasi tempat yang digeledah kemarin itu adalah bagian dari barang-barang pencucian uang. Karena belum ada kejelasan sebetulnya siapa yang mencuci, siapa yang menerima cucian tersebut, dan kemudian apa penyimpanan dari bagian dari pencucian uang secara otomatis, atau kemudian karena faktor yang lain. Inilah yang perlu diklarifikasi. Kalau konstruksinya tindak pidana pencucian uang, maka harus ada kejelasan tentang predikat krimnya, korupsi yang mana, dan kemudian ditempatkan bagaimana, apakah ini punya suap atau gratifikasi, kan juga
belum ada kepastian hukum karena sudah beberapa hari kita tidak mendapatkan informasi tentang pasti angka pasalnya apa, dan meskipun kita tahu TPPU tetapi pada sisi lain belum ada kejelasan. Jadi poin saya adalah bahwa kita tidak bisa menyimpulkan secara otomatis bahwa tersangkanya adalah pemilik atau kemudian atau orang yang ada hubungan dengan yang kemudian tempat-tempat yang digeledah tadi. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Perlu ada pendalaman tentang hubungan hukum, hubungan terhadap barang tersebut, dan bagaimana terjadinya pengiriman barang. Karena menurut saya bahwa ini masalah yang sensitif, masalah yang fundamental, masalah yang terkait dengan keamanan, stabilitas politik dan sebagainya. Maka harus hati-hati karena di masyarakat kembang seolah-olah ada pertarungan yang tidak sehat. Dua institusi yang mestinya berkolaborasi, bersinergi, dan kemudian produktif dalam proses penegakan hukum itu. Oke, perlu kehati-hatian gitu ya sebelum menetapkan tersangka, tidak serta-merta siapa yang punya kemudian dia jadi tersangka dan dia menjadi tersangka dalam 3 kasus seperti itu. Saya terakhir ke Pak Anton. Pak Anton, singkat saja Pak Anton, dengan kasus yang ada 3, kemudian dugaan pidananya juga banyak, ini soal gratifikasi, korupsi, kemudian soal suap, juga soal TPPU. Kira-kira mana yang harus diprioritaskan oleh polisi saat ini untuk bisa diusut? Ya, kita harus lihat juga tadi predikat crime-nya itu sendiri. Tidak pidana asalnya dulu harus betul-betul bisa ditetapkan. Karena tadi kalau memang TPPU itu kan kumulatif, tidak berdiri sendiri. Nah, kemudian juga untuk mengusut hal tersebut, ya saya mungkin mengingatkan kepada adik-adik saja, tolong analisa aliran dana ini bagaimana atau follow the money-nya. Nah, ini akan mengkaitkan dengan tersangka. Kemudian jangan lupa juga bahwa sekarang ini elektronik jadi alat bukti, forensik digitalnya bagaimana, serta ya alat-alat bukti itu tadi betul kata Prof itu harus saling berkaitan satu sama lain. Tidak boleh alat bukti ini tidak punya hubungan dengan yang lain. Dan di dalam tindak pidana hal ini pun juga tolong tadi jangan terjebak pada polarisasi, jangan terjebak pada adu domba, bahwa ini betul-betul ya murni ranah hukum. Masalah mungkin momen waktu tidak perlu juga dipermasalahkan, jangan hanya melihat dari medsos, mari kita lihat berita-berita yang langsung diberitakan oleh lembaga yang resmi memang berkepentingan. Karena sekarang banyak sekali berita-berita berseliweran, surat-surat berseliweran yang menurut saya itu ya mengarah kepada polarisasi dan adu domba antar 2 institusi. Padahal ini 2 institusi besar. Karena kalau 2 institusi ini mungkin saja ada yang menginginkan hancur. Sehingga nanti penegakan hukum mau bagaimana? Kalau trust hukum nanti ya misalkan lemah atau jadi hancur, ini akan berkaitan dengan investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, terutama dari luar negeri. Luar negeri itu yang pertama itu kan bagaimana hukum itu, penegakan hukum itu di negara tersebut. Ini akan sangat berbahaya sekali. Apakah ini ada campur tangan orang-orang tertentu atau campur tangan asing agar Indonesia tergantung sama negara lain, ini pun juga mungkin hal-hal lain yang perlu kita pikirkan bersama. Itu yang kita hindari ya Pak ya, polarisasi semakin menuncing, jangan sampai. Kita harapkan polisi juga segera bisa mendalami kasus ini, juga menetapkan tersangkanya supaya spekulasi tidak beredar di masyarakat, dan kita berharap siapapun tersangkanya usut dengan tuntas, tangkap dan juga diadili. Terima kasih Pak Anton Carlian, Kadif Humas Polri 2015-2016, dan juga Prof. Suparji Ahmad, pakar hukum pidana, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, salam sehat. Saudara, jangan beranjak, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Hari ke-10 pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten masih berlanjut. 95% area terbakar berhasil dipadamkan.
Hari ke-10 pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten masih berlanjut. 95% area terbakar berhasil dipadamkan. Berbagai upaya dilakukan untuk memadamkan kebakaran TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung lebih dari 10 hari. Pemadaman dilakukan dengan metode waterbombing dan melalui jalur darat. Ada 3 helikopter waterbombing dikerahkan, sementara di darat, petugas memadamkan langsung titik-titik api melalui selang yang terhubung dengan mobil pemadam kebakaran. Jadi penanganan tetap terus kita lakukan dari hari pertama sampai hari ini, hari 10, dan progresnya makin membaik. Karena kenapa? Karena kita menggunakan metode yang sudah tepat ya. Kita teknik pemadamannya menggunakan teknik pemadaman udara melalui waterbombing, pemadaman darat dengan menyalurkan sumber-sumber air ke titik-titik yang terjauh. Salah satu cara itu dia akan menampung air di atas di tempat yang sulit agar air tertampung dan nanti akan kita salurkan lagi ke titik-titik api yang masih mengeluarkan asap. Akibat kebakaran ini banyak warga yang terkena penyakit pernafasan. Namun meski kualitas udara masih buruk, sejumlah warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Alasannya banyak aktivitas yang harus mereka tinggalkan jika mengungsi. Ya karena asapnya tidak terlalu tebal, jadi kita sudah berani pulang ke rumah beraktivitas ya. Kata itu kemarin tadi petugas puskesmasnya emang masih merah itu udaranya belum ini, tapi kita pakai masker. Ya. Terus kan anak-anak juga kegiatan belajar mengaji kan aktif. Jadi kita pulang ke rumah bersih-bersih ya, ngebersihin sisa-sisa debu yang kemarin gitu. Iya, pasti. Soalnya bukannya batuk ya, ini nyampe hidungnya berdarah. Ya, terus ini banyak yang kena radang itu. Kena radang ini pada sariawan, terus batuk-batuk itu. Banyak. TPA Jatiwaringin terbakar sejak 30 Juni lalu. Akibatnya, 15 hektar dari total area TPA seluas 33 hektar terbakar. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan berikutnya, Saudara, polisi menggeledah sebuah ruko di Cipete, Jakarta Selatan terkait dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Penggeledahan dilakukan oleh Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Polda Metro Jaya. Penggeledahan ini merupakan titik ke-13 dari rangkaian penyidikan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Sementara itu sejumlah barang bukti disita, di antaranya dokumen dan komputer. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto bilang, dari hasil pemeriksaan masih ada perkembangan ke titik lainnya. Gimana jalannya penggeledahan, Pak? Ya, terima kasih rekan-rekan, kami sampaikan penggeledahan di titik yang ke-13 malam hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan penyidikan yang sebelum-sebelumnya. Kita saksikan bersama-sama masih dilaksanakan proses penggeledahan di salah satu ruko. Ini kaitan tentang dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Joint Investigasi dari Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya. Kita masih melihat proses penggeledahan masih berjalan dan hari hasil pemeriksaan keterangan saksi maupun gelar perkara artinya masih ada perkembangan ke beberapa titik-titik lainnya. Nah, mungkin kami akan mengupdate kepada teman-teman sekalian setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga ini secara transparan. Pak, tadi saya mendengar ada suara mesin pemotong besi gitu ya Pak. Ya. Apakah ada mungkin berangkas ataupun apa yang Ya, tadi yang pertama kan jelas memutus rantai ya. Yang kedua juga memang membuka pintu atas kita menyaksikan bahwa ruko ini ada 3 lantai. Jadi kita melihat untuk membuka pintu akses ke lantai 3 dan melihat juga pada saat sekarang banyak dokumen yang akan diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua dari yang bisa diamankan. Ada hambatan nggak Pak selama melakukan penggeledahan? Alhamdulillah selama ini berjalan lancar. Saya itu teman-teman ya, nanti akan kita update pada Ini kan komplek ruko ya Pak, kalau unit ruko yang digeledah sendiri ada berapa sih Pak? Ada 1 ruko. 1 ruko, itu Ya. logistik atau apa sih Pak? Ya, itu masih nanti kita kembangkan. Ini dari informasi, keterangan saksi, keterangan dari hasil gelar perkara dan yang sudah kita lakukan 12 titik, menujulah ke titik ini. Nah, ini kita lakukan. Itu
itu semua berjalan sesuai dengan hasil penyidikan dari penyidik. Pak, izin penegasan berarti totalnya 13 sejauh ini? Iya. Artinya tadi tidak ada yang sedang berada di dalam ruko ya Pak? Ruko dalam keadaan kosong ya? Ya, ruko dalam keadaan kosong, tapi tadi teman-teman juga bisa melihat ada saksi kan dari pihak lingkungan yang ada di sini untuk menyaksikan bahwa proses penggeledahan ini sudah sah, ditunjukkan surat perintah serta surat perintah penggeledahan dari pengadilan. Saya rasa itu teman-teman nanti akan saya sampaikan. Ada saksi yang akan diperiksa lagi Pak? Nanti akan kami sampaikan. Barang bukti penggeledahan yang sedang diusut Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri di sejumlah tempat kembali dibawa ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan taktis Brimob. Barang bukti dalam koper dan satu orang yang ditangkap dari salah satu TKP dibawa ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggunakan mobil Brimob. Barang bukti penggeledahan termasuk sebuah berangkas terkait korupsi blackout batubara Asabri dan Krakatau Steel. Dan saudara, informasi terkini soal pengusutan 3 kasus korupsi oleh Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Febri James dari Polda Metro Jaya. Rahma, untuk satu orang yang ditangkap polisi dalam penggeledahan kemarin, apakah sudah informasi soal statusnya seperti apa ataupun siapa pihak tersebut? Ya, berbeda juga saudara, hingga saat ini kami masih menunggu bagaimana status dari satu orang yang dibawa oleh tim Joint Investigation yang usai dilakukan penggeledahan oleh Kortas Tipikor dan juga dari Polda. Kita ketahui bahwa usai melakukan penggeledahan di beberapa titik, ini sudah 13 titik yang dilakukan penggeledahan, begitu selain membawa barang bukti dan juga beberapa berkas, tentunya dari tim Joint Investigation ini sudah juga membawa beberapa orang, dan hingga saat ini belum ada informasi dan juga keterangan resmi dari Polda Metro Jaya bagaimana status dari pihak-pihak yang dibawa ini, dan juga apakah hingga saat ini bagaimana juga terkait dengan saksi-saksi dan juga ada 13 titik yang dilakukan penggeledahan oleh Jaya, di mana ini juga membawa beberapa barang bukti yang di mana barang bukti yang sudah dibawa yaitu uang tunai dari valuta asing, pecahan valuta asing, lalu ada emas dan juga beberapa berkas, dan di mana untuk dari penggeledahan terakhir yang dilakukan oleh tim Joint Investigation ini di titik kategori 13 yaitu di Cipete Jakarta Selatan, ini membawa sipir juga beberapa berkas. Dan hingga saat ini kita masih menunggu bagaimana juga saudara bagaimana dengan pernyataan resmi dan juga bagaimana keterangan resmi dari Polda Metro Jaya terkait dengan orang dan juga pihak-pihak yang dibawa oleh polisi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus 3 korupsi ini yang sedang diselidiki oleh tim Joint Investigation dari Kortas Tipikor, Mabes Polri dan juga dari tim Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Terima kasih. Baik, kita nantikan lagi kapan kemudian polisi akan memberikan keterangan terkait dengan kasus ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Febri James dari Polda Metro Jaya. Saudara, informasi lainnya usai jeda, sedikitnya 6 orang meninggal dan 3 lainnya masih dilaporkan hilang dalam longsor besar yang melanda proyek terowongan kembar di India. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Setidaknya 28 orang tewas setelah kebakaran melanda sebuah pabrik sepatu di Xinjiang, Provinsi Fujian, Tiongkok. Kobaran api telah menghanguskan beberapa lantai pabrik dan asap pekat memenuhi area kebakaran. Sejumlah orang terjebak di atap pabrik dan petugas pemadam berusaha keras memadamkan api. Presiden Xi Jinping telah menginstruksikan upaya pencarian dan penyelamatan secara maksimal. Dukungan moral dan lainnya juga harus diberikan kepada pihak keluarga. Menurut informasi, ada 239 orang yang berada di pabrik sepatu ini.
Sebanyak 213 orang berhasil dievakuasi, namun 2 diantaranya meninggal dunia di rumah sakit. Ada 26 orang lainnya yang sempat dilaporkan hilang, namun telah dipastikan meninggal. Lebih dari 500 petugas pemadam dikerahkan dalam tragedi kebakaran ini. Pihak berwenang bilang pemilik pabrik dan beberapa orang lainnya telah ditahan. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Masih dari mancanegara, saudara, sedikitnya 6 orang meninggal dan 3 lainnya masih dilaporkan hilang dalam longsor besar yang melanda proyek terowongan kembar di India. Menggunakan alat berat, petugas penyelamat berusaha mencari korban dengan memindahkan material longsor. Nampak area mulut terowongan tertimbun tanah. 3 orang yang hilang adalah seorang pejabat setempat, seorang teknisi kelistrikan, dan seorang surveyor. Penyelidikan penyebab longsor kini juga dilakukan untuk mengetahui apakah kontraktor proyek mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Ada dugaan bencana ini berkaitan dengan tanah buangan yang berlebihan dalam proyek terowongan ini. थे में हम साइड में ही थे, मगर जो गेट पे थे काम तो वर्क तो बंद था पूरा, लेकिन गेट पे कुछ अधिकारी खड़े थे रोड के साथ में ही, पीछे से निकल के आके उनका कोई पता नहीं लगा था। Momen longsor proyek terowongan terekam kamera CCTV. Dahsyatnya terjangan material menghantam apa saja, termasuk bangunan dan sejumlah alat berat yang digunakan membangun terowongan. Penyebab longsor masih diselidiki. Ada dugaan longsor diakibatkan kelalaian pihak kontraktor proyek. Namun mereka menentang dugaan itu dan mengatakan longsor diakibatkan curah hujan monsun yang tinggi. Amerika Serikat dan Iran belum menemui ujung damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan perang bisa kembali pecah. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat sudah menang secara militer. Ucapan Trump terlontar seusai AS melancarkan serangan lebih lanjut ke Iran pada Kamis waktu setempat. It's not crazy, to be honest with you. It's not crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal badly. Sementara itu, media Amerika Fox News melaporkan asap mengepul dari pelabuhan Iran setelah Amerika meluncurkan gelombang serangan baru. Serangan dilakukan usai Komando Pusat AS menyatakan menargetkan Iran sebagai balasan atas serangan ke kapal-kapal kargo di Selat Hormuz. Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman serangan balasan. Rudal diluncurkan ke target AS sebagai tanggapan atas serangan terhadap wilayah Iran. IRGC mengatakan telah menargetkan 85 lokasi infrastruktur militer AS utama di negara Teluk, termasuk di Bahrain dan Kuwait. Sementara itu, sebuah ledakan terlihat di Chabahar, Iran setelah militer AS melancarkan serangan baru terhadap Iran. Pasukan Komando Pusat AS melakukan serangan ke Iran sebagai respon terhadap ancaman kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Sebelumnya, Trump juga mengumumkan bahwa gencatan senjata telah berakhir. Militer AS pada hari Kamis menyatakan telah mengakhiri rangkaian serangan udara terbarunya yang menargetkan Iran setelah menghantam sekitar 90 sasaran. Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Komando Pusat Militer AS, CENTCOM, merilis rekaman yang memperlihatkan serangan yang tampaknya menyasar landasan pacu bandara dan peluncur rudal. Serangan udara Amerika Serikat ke Iran dibenarkan Presiden Donald Trump. Trump bilang AS baru saja menyerang Iran dengan sangat keras. Serangan tersebut dilakukan sebagai balasan terhadap ancaman navigasi di Selat Hormuz. We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. We did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Peti jenazah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tiba di kota Karbala, Irak menjelang prosesi pemakaman. Truk pengangkut jenazah dipadati pelayat di kompleks makam Imam Hussein di Karbala. Rangkaian upacara pemakaman Khamenei telah dimulai sejak Sabtu setelah melintasi kota Najaf dan Karbala di Irak. Jenazah Khamenei akan kembali ke Mashhad, Iran sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Dari ajang pesta bola dunia, Prancis melaju ke semifinal usai menundukkan Maroko 2-0. Prancis menunggu lawan antara Spanyol atau Belgia. Informasinya usai jeda. Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, rupiah kembali loyo menghadapi dolar Amerika Serikat dengan lagi-lagi menembus level psikologis di atas Rp18.000. Menurut sejumlah ekonom, Saudara, pelemahan rupiah terjadi karena kombinasi sentimen global dan juga domestik. Secara global, ketegangan geopolitik serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran kian meredupkan harapan tercapainya kesepakatan damai sehingga menekan risiko di kawasan. Sementara secara domestik, faktor penurunan indeks keyakinan konsumen yang terus turun hingga pelaksanaan APBN jadi sentimen negatif. Data dari sejumlah perbankan, Saudara, per Kamis 9 Juli 2026, dolar Amerika Serikat bahkan sampai dijual hingga Rp18.220 di Bank Tabungan Negara. Sementara Bank Mandiri di level Rp18.150 per dolar Amerika Serikat. BNI dan juga BCA menjual dolar dengan angka identik di Rp18.130, sedangkan BRI menjual di level Rp18.116. Untuk beli, BRI berada di level tertinggi di Rp18.083, BNI di Rp18.070, sementara 3 bank lainnya masih di bawah level Rp18.000. Data dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, JISDOR, Bank Indonesia terpantau rupiah terus mengalami tren pelemahan. Pada penutupan awal pekan ini, rupiah berada di level 17.999 per dolar Amerika Serikat, tinggal 1 poin menyentuh 18.000. Kemudian menguat tipis keesokan harinya di 17.988. Namun tak berdaya menghadapi dolar hingga kembali menyentuh level psikologis 18.005 di 8 Juli dan kembali melemah pada penutupan perdagangan kemarin di angka 18.090 per dolar Amerika Serikat.
Sementara data dari Bloomberg, saudara, di pasar spot rupiah juga kian rontok terhadap dolar Amerika Serikat. Pada awal pekan, rupiah diperdagangkan di 17.995, menguat pada Selasa di 17.980. Namun pada hari Rabu melemah 34 poin dan kembali menembus level psikologis di angka 18.014 per dolar Amerika Serikat. Dan kembali loyo di perdagangan Kamis ke level 18.089. Saudara, setelah beberapa waktu lalu sempat menguat dengan kencangnya intervensi Bank Indonesia, kini rupiah kembali loyo menghadapi dolar Amerika Serikat, menembus angka psikologis lebih dari Rp18.000. Sentimen apa saja yang memengaruhinya? Kita bahas bersama Ibrahim Aswaibi, pengamat ekonomi, mata uang dan juga komoditas. Pak Ibrahim, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pak Ibrahim, ini kan kita lihat terakhir rupiah lagi-lagi menembus lebih bahkan dari 18.000. Ada sentimen domestik dan juga eksternal secara kombinasi. Kita ke domestik terlebih dahulu, Pak Ibrahim. Menurut Anda, apa faktor pemberat rupiah kali ini? Ya, faktor pemberat rupiah mengalami pelemahan sebenarnya dari mulai awal di tanggal 2 Juli itu pada saat rilis data neraca perdagangan, ya kemudian inflasi, kemudian baik manufaktur Indonesia, cadangan devisa, ya ini yang mengalami satu penurunan. Ya kecuali mungkin untuk cadangan devisa, mungkin akan saya buka satu persatu. Terutama adalah neraca perdagangan. Dan neraca perdagangan di bulan Mei ini mengalami defisit 1,61 miliar. Yang sebelumnya kita lihat di bulan April itu surplus 90 juta US dollar. Walaupun di bulan sebelumnya ini pun juga mengalami mengalami defisit, tetapi kita lihat bahwa defisit yang terjadi di bulan Mei ini menandakan bahwa kebutuhan untuk impor minyak mentah ini cukup besar, ya sehingga terjadi defisit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, inflasi. Pak Ibrahim? Baik, tampaknya ada gangguan audio bersama narasumber kami, Ibrahim Aswaibi, pengamat komoditas, dan paling tidak saudara yang dapat kami informasikan terkait dengan nilai tukar rupiah saat ini memang selama 2 hari berturut-turut begitu mengalami penurunan dari 17 ribuan atau bahkan ini hampir menyentuh 18 ribu di awal pekan, kemudian menembus level 18 ribuan di hari Rabu dan juga Kamis. Namun demikian ini disebutkan bahwa sejumlah sentimen memengaruhi nilai tukar rupiah termasuk domestik dan juga global. Secara domestik tadi disebutkan ada beberapa hal termasuk inflasi dan juga neraca dagang yang terpantau juga defisit sebesar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat, di mana ini memperberat nilai tukar rupiah akhir-akhir ini, meskipun laporan ini per Mei 2026, termasuk juga ada angka inflasi yang juga menjadi pemberat kinerja rupiah hingga saat ini. Terpantau memang saudara, bukan hanya dari pasar spot, kinerja rupiah juga melemah, terlebih dari sektor perbankan. Kita lihat apabila kita dari JISDOR Bank Indonesia masih di angka 18 ribuan lebih begitu, namun di perbankan ada yang menjual hingga 18.200 lebih dan juga rata-rata di 18.100-an dengan angka beli di rata-rata 17.000 ataupun jual dan juga beli di angka 17.900-an. Dan saudara, kinerja rupiah ini seperti Anda lihat saat ini ada beberapa yang kita jadikan referensi, termasuk diantaranya dari perbankan, data dari sejumlah perbankan per Kamis kemarin, dolar Amerika Serikat sampai dijual hingga 18.220 rupiah, tepatnya di Bank Tabungan Negara, sementara di Bank Mandiri di level 18.150 rupiah per dolar Amerika Serikat. BNI dan juga BCA menjual dolar dengan angka identik di Rp18.130, sedangkan Bank Rakyat Indonesia menjual di level Rp18.116.
Untuk beli memang juga berbeda-beda, Saudara. Bank Rakyat Indonesia berada di level tertinggi di Rp18.083, sementara BNI di Rp18.070. Sementara 3 bank lainnya ini masih di bawah level 18.000, seperti Anda saksikan, ada di 17.800-an hingga 17.900-an. Data dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia, ini terpantau, Saudara, rupiah terus mengalami tren pelemahan. Pada penutupan awal pekan ini rupiah berada di level 17.999 per dolar Amerika Serikat, tinggal 1 poin ini menyentuh 18.000. Kemudian menguat tipis keesokan harinya di level 17.988, namun tidak berdaya menghadapi dolar hingga kembali menyentuh level psikologis 18.005 di 8 Juli dan kembali melemah pada penutupan perdagangan kemarin di angka 18.090 per dolar Amerika Serikat. Kita kembali lanjutkan perbincangan dengan Ibrahim Aswaibi. Pak Ibrahim, kita lanjutkan kembali perbincangan. Tadi Anda sempat menyebutkan terkait dengan beberapa sentimen negatif yang menjadi pemberat rupiah ataupun kinerja rupiah. Ada inflasi dan juga neraca dagang yang juga defisit setelah 72 bulan terakhir ini terus surplus. Pak Ibrahim. Ya, halo Mas. Mungkin akan saya lanjutkan lagi. Kemudian data manufaktur PMI Indonesia pun juga mengalami kontraksi. Ya, kita lihat bahwa di bulan Mei itu di 50,1, ya, kemudian di bulan Juni di 46,9. Ini mengindikasikan bahwa permasalahan tentang PHK massal, banyak perusahaan-perusahaan yang pindah dari Indonesia ke Vietnam, ini pun juga berdampak ya terhadap data manufaktur. Nah, kemudian cadangan devisa Indonesia pun juga di bulan Mei ini di 144,9 miliar, kemudian di bulan Juni itu 145,6 miliar. Ini pun juga mengalami peningkatan dan ini pun juga tanda-tanya besar ya pada saat rupiah gonjang ganjing mengalami pelemahan, tetapi cadangan devisa kita meningkat. Nah, walaupun kita lihat bahwa cadangan devisa ini bisa untuk menahan kekuatan di 4,9 bulan. Nah, kita harus lihat juga bahwa pemerintah internasional seperti Fitch Rating mengatakan bahwa semua negara yang memiliki rating triple B, BBB itu harus minimal itulah 5 bulan. Artinya apa? Bahwa Bank Indonesia cadangan devisanya itu hanya kekuatan 4,9 miliar pun juga ini 4,9 bulan ini pun juga dipertanyakan. Apalagi kemarin indeks IKK ya keyakinan konsumen ini pun juga mengalami penurunan berturut-turut ya. Kalau kita lihat dari bulan Januari itu adalah di 127,0. Ya, kemudian di bulan Mei itu di 120,9, kemudian di bulan Juni itu 117,8. Artinya apa? Indeks keyakinan konsumen ini mengalami penurunan yang signifikan sehingga wajarlah kalau seandainya rupiah ini mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Di sisi lain pun juga tentang masalah pasar modal kita ya MSCI yang sampai saat ini masih menunda untuk apakah pasar modal Indonesia itu masuk emerging market atau frontier market, ini pun juga masih dipertanyakan. Nah, komplikasi ini yang membuat rupiah mengalami pelemahan, apalagi ya kita lihat data eksternal pun juga mendukung pelemahan mata uang rupiah, terjadinya perang ya di Timur Tengah bersamaan dengan masa berkabung Iran ya untuk pemakaman Ayatollah Khamenei, kemudian juga pertemuan bangsa Amerika yang terpecah ya karena ada yang menginginkan menaikkan suku bunga, mempertahankan suku bunga, kemudian John William ya tadi malam pun juga mengatakan bahwa harga minyak mentah kemungkinan besar akan mengalami penurunan. Ini dari segi kebijakan bank sentral. Perpolitikan di Amerika pun juga sekarang memanas, memasuki fase fase pemilu selak. Ya, karena harga gasolin terus mengalami kenaikan. Ini pasti akan berdampak terhadap kampanye Partai Republik. Ini yang digoreng oleh Partai Demokrat tentang kondisi perpolitikan di dalam negeri Amerika sendiri. Itu, Mas. Oke, secara domestik dan global sudah dijelaskan secara singkat begitu ya oleh Pak Ibrahim. Kalau kita lihat tadi yang bisa saya garis bawahi terkait juga ada diantaranya soal neraca dagang yang defisit dan juga cadangan devisa begitu. Kalau kita
bahas satu persatu, Pak Ibrahim. Saya pertama ke soal indeks keyakinan konsumen atau IKK yang turun. Jika dielaborasi, apa kaitan langsungnya dengan pelemahan rupiah? Oh ya, pasti indeks keyakinan konsumen ini mengalami penurunan, ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat ini terus mengalami penurunan. Nah, itu pun juga berhubungan dengan PMI manufaktur. Nah, jadi antara indeks keyakinan konsumen ini juga ada berkaitan dengan PMI manufaktur. Pada saat manufaktur mengalami terjadi kontraksi, ya pastinya akan berdampak terhadap indeks keyakinan konsumen. Kita lihat bahwa indeks keyakinan konsumen dari bulan Januari yang cukup tinggi, ya kita lihat itu di 127, ya itu turun sampai di bulan Juni itu di 117. Artinya apa? Bahwa konsumen ya Indonesia pun juga mengalami penurunan. Kemudian masalah PHK yang begitu besar, ya kita lihat bahwa terutama adalah perusahaan-perusahaan yang padat karya ya di Bandung seperti sepatu, kemudian konveksi, ini cukup mendukung. Apalagi kemarin kejadian Tokopedia dan TikTok yang akan melakukan PHK, ini pun juga berdampak cukup luar biasa. Dampaknya bukan ke rupiah saja, tetapi ke indeks harga saham gabungan pun juga mengena. Ini indeks keyakinan konsumen, dan indeks keyakinan konsumen itu adalah sangat vital sekali untuk kemana arah rupiah, apakah akan menguat atau mengalami pelemahan. Itu Mas. Oke, yang jadi catatan juga Pak Ibrahim adalah ini terkait dengan adanya catatan ataupun peringatan dari Fitch Ratings soal kepercayaan investor. Seberapa jauh ini berkontribusi juga terhadap rupiah. Namun kita bahas usai jeda, Pak. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, soal rupiah yang kembali loyo menghadapi dolar Amerika Serikat hingga menembus angka psikologis lebih dari Rp18.000. Kita lanjutkan perbincangan bersama Ibrahim Aswaibi, pengamat ekonomi, mata uang dan juga komoditas. Pak Ibrahim, kita lanjutkan perbincangan. Tadi Anda sempat secara singkat begitu mention apa saja yang menjadi pemberat kinerja rupiah. Ada soal inflasi, neraca dagang yang defisit, data PMI manufaktur hingga ke cadangan devisa. Kalau kita elaborasi satu persatu, Pak Ibrahim, termasuk salah satunya diantaranya adalah soal neraca dagang yang mematahkan rekor 72 bulan surplus jadi defisit pada Mei 2026. Seberapa besar laporan ini memengaruhi pergerakan rupiah? Karena kalau kita lihat juga sepanjang tahun 2026 sebetulnya surplus begitu dari Januari, Februari hingga April, Pak Ibrahim. Ya, kalau saya lihat bahwa untuk neraca perdagangan di bulan April sendiri memang mengalami surplus di 90 juta dolar. Tetapi kita lihat bahwa surplus ini pun juga menyempit. Nah, ini menandakan bahwa di bulan berikutnya, di bulan Mei, karena kita lihat di bulan Mei ini adalah impor minyak yang cukup besar ya dari Timur Tengah. Ini membuat apa? Membuat kebutuhan dolar yang cukup tinggi sehingga terjadi defisit sebesar 1,61 miliar. Nah, kita harus lihat bahwa kita tentang defisit neraca perdagangan ya, kita pun juga bahwa defisit neraca perdagangan dipatok di APBN itu adalah 2,68 ya persen, tetapi rupanya melebihi dari 2,68%, bahkan menyentuh level 2,86%. Jadi ada pembalikan dari 2,68 menjadi 2,86. Nah, ini pun juga kita melihat bahwa subsidi yang dilakukan pemerintah untuk BBM dan lain-lain sampai semester pertama ini mengalami peningkatan di 233 triliun. Hampir di 52% dibandingkan sampai di bulan Mei kemarin. Di bulan Mei kemarin itu adalah di 203,7 triliun. Sedangkan pagu APBN sendiri itu hanya 381,3 triliun. Artinya apa? Bahwa semester pertama itu sampai melebihi dari 50%, 52%. Bisanya dalam pertemuan kemarin di DPR, ya Menteri Keuangan Purbaya melakukan revisi. Untuk apa? Untuk semester kedua. Ini sudah cukup bagus, apalagi untuk minyak mentahnya itu dipatok di $83 per barel. Ini artinya bahwa pemerintah pun juga sudah sigap. Tetapi harus ingat bahwa kalau seandainya perang terjadi, kita harus ingat bahwa perang saat ini itu Iran itu sedang berkabung.
Artinya apa? Iran pun juga masih setengah-setengah melakukan penyerangan. Tapi pada saat nanti masa bergabung selesai di minggu depan, bisa saja Iran akan sporadis melakukan penyerangan terhadap fasilitas-fasilitas Amerika yang ada di Timur Tengah. Dan ini akan berdampak terhadap apa? Terhadap kenaikan harga minyak. Memang saat ini harga minyak mengalami penurunan akibat apa? Pernyataan dari Gubernur Bank Sentral Amerika, ya terutama adalah John Williams, yang mengatakan bahwa harga minyak kemungkinan besar akan turun. Bisa saja ini pun juga intervensi dari Trump, karena Trump sendiri menginginkan gasolin itu mengalami penurunan, karena ini dampaknya terhadap pemilu setelah di Amerika. Itu Mas. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas soal eksternal, Pak Ibrahim, dari domestik pun Anda sempat menyebutkan tadi terkait dengan cadangan devisa. Kita ketahui bahwa cadangan devisa di bulan Juni kemarin ini naik jadi 145,6 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan Mei sebesar 144,9 miliar dolar. Ini tipis sih begitu Pak Ibrahim. Apakah ini tidak cukup ampuh terhadap penguatan rupiah? Oh iya, jadi menurut saya tidak. Ya pada saat kondisi rupiah bergolak, ya mengalami pelemahan, Bank Indonesia selalu mengatakan bahwa terus melakukan intervensi, ya baik di pasar internasional, pasar domestik, obligasi, kemudian di valuta asing. Tetapi kenyataannya adalah cadangan devisanya mengalami kenaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu mengatakan bahwa Bank Indonesia bahwa cadangan devisa ya sebesar 145,6 miliar US dollar ini untuk kecukupan di 4,9 bulan. Nah, ini pun juga menjadi tanya besar karena secara internasional, pemeriksaan internasional bahwa negara ya yang memiliki rating ya triple B ya BBB itu harus mengawal bahwa cadangan ini untuk 5 bulan. Nah, ini yang harus diperhatikan juga oleh Bank Indonesia. Jadi sama juga seperti sebenarnya tentang masalah pasar modal, tentang masalah free float, ya di mana secara internasional itu dibatasi minimal itu adalah 15%, tetapi Indonesia ini kan di 3 sampai 7,5%. Nah, Bank Indonesia itu harus berpikir ulang juga untuk kekuatannya apa untuk 5 bulan ke depan. Nah, ini yang menjadi tanda-tanya besar sehingga apa? Arus modal asing begitu besar, rupiah melemah cukup tajam kemarin, bahkan saya katakan bahwa cukup tajam, karena apa? Karena 114 poin. Ya, sebelum-sebelumnya tidak seperti itu. Ini penurunan yang cukup luar biasa, sampai ditutup 18.128 rupiah. Ini cukup fantastis bagi saya, ya walaupun sebelumnya 2 hari sebelumnya Bank Indonesia mengatakan bahwa intervensi yang dilakukan oleh BI ya cukup mumpuni dan rupiah menguat 15 poin. Tapi setelah itu rupiah kembali mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Komplikasi antara internal dan eksternal cukup besar. Kemudian kita lihat juga tentang masalah Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih itu kebocoran yang terjadi itu 46 triliun rupiah. Artinya Pak pemerintah harus melakukan pengusutan ya secara tegas, apalagi kemarin juga terjadi ya satu penangkapan pejabat dari Kejaksaan Agung. Ini pun juga mempengaruhi triliunan rupiah uang ada di situ. Artinya apa? Pasar sedikit apatis. Seorang penegak hukum yang mereka menangkap orang, tapi dia sendiri melakukan korupsi dan ditangkap. Ini apa bagi global bahwa Indonesia seorang pejabatnya pun juga yang menangani tentang korupsi, mereka itu korupsi. Itu loh Mas. Penegakan hukum hingga kebocoran APBN juga menjadi concern dalam hal ini. Tapi kalau kita kembalikan lagi, Pak Ibrahim, terkait dengan cadangan devisa yang bulan Juni memang naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya. Namun kalau kita lihat secara tren, Pak Ibrahim tetap saja menurun baik secara year on year maupun year to date. Apakah artinya peran Bank Indonesia untuk intervensi ini semakin terbatas? Ya, Bank Indonesia sebenarnya punya cara cuma satu. Ya, karena apa? Pada saat melakukan intervensi, hampir setiap hari intervensi, ya baik di pasar internasional maupun pasar domestik. Cara satu-satunya Bank Indonesia itu ya yang paling ampuh itu adalah menaikkan suku bunga. Target saya sampai akhir tahun kemungkinan besar 200 basis poin. Kalau seandainya 100 basis poin sudah selesai, ya berarti ada 100 basis poin lagi untuk menaikkan suku bunga. Nah, kenapa Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga? Karena caranya cuma itu aja untuk menstabilkan mata uang rupiah. Walaupun dampaknya terhadap suku bunga kredit yang mengalami kenaikan, dan kita pun lihat sudah tahu sekarang itu bank-bank himbara deposito ya 1 bulan itu sudah 7%, Mas. Kemudian obligasi pun juga sudah di atas 7,4%. Ya artinya apa? Bahwa ini mengindikasikan bahwa bank-bank pun juga
ingin menarik dalam masyarakat yang tadinya pun juga sudah mereka berpindahkan di valuta asing. Dan harus diingat bahwa ini adalah kuartal kedua sudah berakhir. Artinya apa? Perusahaan-perusahaan yang listed di bursa ini pun juga harus menyiapkan dolar ya untuk pembagian dividen. Sehingga apa? Menurut saya bahwa kalau rupiah melemah sangat wajar sekali ya dalam kondisi saat ini, karena komplikasi yang terjadi secara internal ini mengarah ke apa? Ya ke pelemahan mata uang rupiah. Itu Mas. Oke, tampaknya kondisi-kondisi saat ini Pak Ibrahim menjadi sorotan terutama dari lembaga pemeringkat internasional, termasuk laporan terbaru dari Fitch Ratings yang memperingatkan Indonesia selain soal kerentanan cadangan devisa yang turun secara tahunan, juga terkait kepercayaan investor. Bagaimana ini harusnya direspons oleh pemerintah agar pelemahan rupiah tidak terus terjadi? Pemerintah sudah merespon, terutama dalam pasar modal, ya OJK, Bursa Efek Indonesia. Tetapi mungkin ini sangat sulit sekali. Permasalahan free float ya dari 7,5 menjadi 15%. Ini membutuhkan dana cukup besar ya di atas 250 triliun rupiah. Artinya apa? Ini perlu kehati-hatian ya, tidak mungkin ya perusahaan-perusahaan yang di bursa itu langsung mempunyai uang yang cukup besar. Nah, ini yang selalu menjadi kendala. Misalnya kemarin MSCI itu langsung menangguhkan karena tidak adanya transparansi. Tidak ada transparansi data yang ada di Indonesia. Misalnya ada ketakutan bahwa kalau seandainya transparansi ini tidak berjalan dengan baik, terutama dalam masalah Freeport, ya bisa saja pemerintah internasional pun juga akan menurunkan suspend ya oleh MSCI, ya kemungkinan besar akan terjadi. Ini yang kita lihat nanti di bulan Agustus September seperti apa ya OJK maupun Bursa Efek Indonesia dalam berinteraksi untuk membuat agar pasar modal kita diterima oleh pasar global ya, sehingga MSCI itu memberikan rating emerging market. Nah, ini kita harus ingat, kita kalah juga dengan Vietnam. Vietnam sudah menjadi negara berkembang yang mendekati maju. Artinya apa? Bahwa ekonomi Vietnam pun juga di kuartal kedua cukup bagus ya, di atas 8%. Nah, ini pun juga dampaknya ya harusnya Indonesia mengikuti gerak langkah yang dilakukan oleh Vietnam yang salah satu negara di ASEAN yang cukup mumpuni ya perekonomiannya. Nah, ini harus sebagai semangat ya Indonesia seperti itu. Nah, kita harus ingat juga bahwa di Vietnam dengan Indonesia berbeda. Vietnam itu pembentukan pertumbuhan ekonominya itu adalah 50% dari investasi. Sama dengan Tiongkok. Nah, di Indonesia ini pembentukan pertumbuhan ekonominya 50% dari daya beli masyarakat. Artinya apa? Bahwa pemerintah selalu melakukan intervensi ya di pasar, yang memberikan BLT, ya dana BOS dan lain-lain. Ini yang mengangkat 2,9% ya daya beli masyarakat. Sehingga apa? Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup bagus pun juga tidak akan berpengaruh ya terhadap kelas menengah ke bawah. Buktinya apa? Daya beli masyarakat menurun, PHK di mana-mana ya karena penutupnya perusahaan, berbeda dengan di negara ASEAN lainnya, terutama adalah Vietnam yang berfokus terhadap investasi ya 50%-nya. Itu Mas. Berarti majunya negara tetangga termasuk seperti Vietnam ini harus dijadikan motivasi oleh kita ya. Pak Ibrahim, kita lihat juga tadi selain dari Fitch Ratings masih beberapa waktu ke depan ada sejumlah lembaga pemeringkat lainnya yang kemungkinan juga akan memberikan rating Indonesia ini harusnya jadi perhatian. Kalau kita bergeser lagi dari sentimen domestik ke sentimen eksternal, Anda sempat mention tadi sebelumnya secara singkat, sebetulnya seberapa besar sih pengaruh sentimen eksternal termasuk serangan Amerika Serikat di Timur Tengah terhadap penekanan terhadap rupiah begitu, karena kalau kita selalu mengandalkan ataupun melihat kondisi di Timur Tengah, serangan Amerika Serikat dan juga Iran, artinya kerentanan rupiah ini semakin tidak pasti dong, Pak Ibrahim. Ya, jadi gini Mas, kita lihat pada saat nota kesepahaman ya kesepakatan antara Amerika dan Iran ditandatangani, kemudian setelah Hormuz dibuka, ini harga minyak ini turun. Nah, turunnya harga minyak ini karena terjadi oversupply. Ya, oversupply sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa 103,1 juta barel per hari itu adalah produksi. Tetapi permintaannya itulah di bawah 100 juta barel per hari. Kenyataannya setelah Hormuz dibuka, ya setiap hari itu cukup meledak ininya ekspornya
ya transportasinya jalan, kemudian produksinya naik, bahkan di pasaran, di pasar gelap, ya harga minyak itu dijual itu di $10 per barel. Itu terutama adalah minyak-minyak dari Angola. Karena apa? Persaingan yang cukup ketat, ya sehingga harga minyak ini di bawah harga standar di 65 sampai 70. Nah, di sisi lain pun juga itu sebenarnya cukup bagus. Akhirnya rupiah mengalami harga minyak turun, rupiah juga sedikit mengalami penguatan. Tetapi kita harus berhati-hati juga bahwa dampak geopolitik ya di Timur Tengah, ada ketakutan terjadinya perang ini, kemudian Iran menutup Selat Hormuz. Jadi menutup Selat Hormuz sehingga para spekulan bermain, mereka kembali menaikkan harga minyak mentah. Karena apa? Negara-negara yang transportasi kapalnya melalui Selat Hormuz pasti akan menaikkan asuransinya. Asuransi ini yang paling ditakutkan. Pada saat asuransi ya untuk transportasi kapal-kapal yang berlayar di situ dinaikkan, ini akan berdampak juga adalah terhadap harga minyak dan muatnya indeks dolar. Nah, sehingga disinilah para spekulan itu begitu besar menggoreng ya agar minyak ini naik. Sebenarnya terjadi oversupply. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Eropa Timur sendiri ya Rusia dan Ukraina, kita lihat bahwa Ukraina itu menyerang Rusia itu bukan ya gedung-gedung tinggi, tapi yang diserang itu adalah instalasi minyak. Ya minyak Rusia, sampai Rusia itu cadangan minyaknya berkurang karena diserang menggunakan drone oleh Ukraina. Walaupun Rusia pun juga menyerang ibu kota Ukraina, Kiev ya, dengan persenjatanya cukup besar. Tapi kalau kita lihat bahwa Ukraina selalu menangkan ya dalam peperangan tersebut. Itu Mas. Oke, Pak Ibrahim, terakhir boleh dijawab singkat saja. Proyeksi Anda pergerakan rupiah akan seperti apa dalam jangka pendek? Apakah optimisme Bank Indonesia mengembalikan rupiah ke level 15.000 hingga 16.000-an di semester 2 tahun ini masih memungkinkan? Kalau menurut saya sebagai seorang pengamat bahwa rupiah ke 15.000 sangat sulit sekali dalam kondisi saat ini. Apalagi eksternal terutama dalam Amerika dan Iran ini yang kemungkinan sampai tahun 2027 ini pasti akan bergolak. Ya, kemudian kita lihat walaupun kemarin Menteri Keuangan sudah membuat satu untuk APBN ya di tahun di semester kedua, ya ini pun juga bahkan mengatakan bahwa akan maksimal itu di defisit anggaran di 2,86, ya kita tinggal lihat saja. Tetapi rupiah ini masih akan terus mengalami pelemahan, bahkan kalau seandainya terjadi perang lagi di Timur Tengah, 19.000 kemungkinan besar akan tercapai. Untuk mendekati level 15.000 sangat berat sekali, ya walaupun dilakukan oleh Bank Indonesia maupun pemerintah bekerja sama begitu kuat, ya sangat sulit. Tetapi kalau di atas 17.000 kemungkinan besar akan tetap ada 17.500, itu mungkin adalah level terendahnya. Dan level tertingginya saya melihat akan mencapai di level 19.000-an. Itu Mas. Oke, level tertingginya di 19.000-an apabila kita melihat bahwa keterangan dari Bank Indonesia dan juga pemerintah di beberapa bulan lalu, optimisme terkait dengan penguatan rupiah di bulan Agustus di angka 15.000-an hingga 16.000-an ini tampaknya sulit tercapai begitu, mengingat juga adanya kombinasi sentimen negatif baik domestik maupun eksternal. Terima kasih Ibrahim Aswaibi, pengamat ekonomi, mata uang dan juga komoditas atas penjelasannya di Kompas Bisnis hari ini. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih sekali. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Usai jeda, kami kembali untuk Anda.